Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Saja. Kita telah sampai kepada al-khamisu, rukun yang kelima daripada rukun-rukun solat. Al-khamisu yang kelima adalah ar-ruku'u, ruku'. Wa aqalluhu, dan paling sedikit-sedikitnya ruku' lil qaim, bagi orang yang solat dengan cara berdiri, itu adalah ayyan haniya, hendaknya musolli tadi membungkukkan punggungnya qadra wusuli rahatai mu'tadilil khilqah, dengan seukuran sampainya dua telapak tangannya orang yang normal penciptaannya. Dua telapak tangannya tadi itu sampai rukbataihi, kepada dua lututnya, yakinan, secara yakin. Jadi dua telapak tangannya tadi harus sampai kepada dua lututnya, yakinan, secara yakin. Wal muradu birrohah, dan yang dimaksud dengan rohah itu adalah batnul kaffi, bagian dalam telapak tangan, khosotan saja. Wala yaktafi wala yuktafa, dan rukuk tidak dianggap cukup biwusulil asobi, dengan sampainya jari-jari tangan tadi sampai kepada lutut, itu tidak dianggap cukup. Wa akmaluhu, paling sempurnanya rukuk itu arba'atu asya, itu dengan melakukan 4 perkara. Al-awalu, yang pertama adalah taswiyatu dhahrihi wa unuqihi wa ra'sihi, yaitu dengan meluruskan punggungnya, unuqihi, lehernya, wa ra'sihi, dan kepalanya. Meluruskan punggungnya, lehernya, dan kepalanya. Bihaitsu, dengan sekira, tasiru, menjadi apa, punggung, leher, dan kepalanya tadi menjadi kalauhin wahidin, seperti satu papan. Min nuhasin, papan daripada tembaga yang lurus. La wijaja fih, tidak ada kebengkokan fihi, pada papan tersebut. Wasani, yang kedua adalah nasbu rukbataihi, yaitu menegakkan dua lututnya. Asalisu, yang ketiga adalah qabduhuma, menggenggam kedua lutut tadi, menggenggamnya tadi bikaffaihi, dengan dua telapak tangannya. Arabi'u, yang keempat adalah tafriqu asabihi, merenggangkan jari-jarinya lil qiblah, ke arah kiblat, tafriqan wasaton, dengan perenggangan yang sedang. Jadi jari-jarinya tadi itu direnggangkan, akan tapi tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang, sedang-sedang saja. Amal qaidu, adapun orang yang sholat dengan cara duduk, faqalluhu, adapun paling sedikit-sedikitnya rukuk, fi haqqihi, pada haknya orang yang sholat dengan cara yang duduk, itu adalah muhadzatu jabhatihi, itu mensejajarkan dahinya, amama rukbatihi, di depan lututnya. Wa akmaluhu, dan adapun paling sempurnanya rukuk, itu adalah muhadzatuha, itu mensejajarkan dahinya, mahalla sujudihi, kepada tempat sujudnya, min ghairi mumassatin, tanpa saling bersentuhan antara dahi dan tempat sujudnya. Wa illa, dan jika saling bersentuhan antara dahi dan tempat sujudnya tadi saling bersentuhan, karena sujudan, itu namanya sujud, la ruku'an, bukan ruku'.
Wa'lam ketahuilah annahu bahasanya yajibu wajib fi ruku di dalam ruku alla yaksida hendaknya musalli tidak bertujuan bihi dengan rukuknya tadi ghairahu faqat selain rukuk saja. Jadi turunnya menuju ke rukuk itu tujuannya adalah hanya rukuk saja bukan karena tujuan yang lainnya. Wa yusannu dan disunahkan ayakula hendaknya musalli membaca fihi di dalam rukuknya membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Wa aqalluhu paling sedikit-sedikitnya membaca tasbih tadi subhana rabbiyal azim wa bihamdi tadi itu marotun paling sedikit-sedikitnya adalah 1 kali. Wal iktisaru dan adapun menganggap cukup alaiha atas membaca tasbih tadi sebanyak 1 kali itu khilaful aula. Jadi membaca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi 1 kali itu khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama. Wayatil imamu bisalas dan hendaknya imam membaca tasbih tadi bisalas sebanyak 3 kali. Subhana rabbil azim wa bihamdih 3 kali. Wa illam yardal makmumun meskipun makmumnya tidak ridho. Fa'idha zada 'alaiha maka apabila zada imam menambah 'alaiha atas 3 kali tasbih bi ghairi ridhahum dengan tanpa keridhaan makmum kuriha maka menambah lebih daripada 3 kali itu dimakruhkan. Wal akmalu dan yang lebih sempurna minha daripada 3 kali tasbih tadi itu adalah khamsun 5 kali tasbih ila ihda asyrata sampai 11 kali tasbih. Wa yazidul munfaridu dan menambah siapa orang yang sholat sendirian wa imamu qaumin dan imamnya kaum mahsurina yang jumlah kaum tadi itu terbatas radina yang mereka ridho bitatwil dengan dipanjangkan hendaknya orang yang sholat sendirian dan imam yang makmumnya tadi ridho dipanjangkan bacaannya hendaknya dia menambah Allahumma laka roka'tu dengan bacaan ini ditambah. Jadi tasbih tadi 3 kali kemudian ditambah ini Allahumma laka roka'tu ya Allah laka roka'tu laka kepadamu lah roka'tu aku rukuk wabika dan kepadamu amantu aku beriman walaka aslamtu dan kepadamu lah aslamtu aku memasrahkan diriku khasya'a khusyuk laka kepadamu sam'i pendengaranku wa basari pandanganku wa mukhi otakku wa azmi tulangku wa asabi dan sarafku wa sya'ri rambutku wa basyari dan kulitku wa mastaqallat bihi qadami dan apa yang berjalan bihi dengan ma qadami langkah kakiku lillahi rabbil alamin aku memasrahkan itu semuanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Fal ityanu bi thalath adapun membaca dengan 3 tasbih fit tasbih ma'a hadzal du'a bersama dengan membaca doa ini itu aula lebih utama minaziyadati 'alaiha daripada menambah atas tasbih tadi ditambah sampai 5 atau sampai 11 ma'adamihi bersama tidak adanya doa ini. Jadi membaca tasbih 3 kali dengan doa ini itu lebih utama daripada tasbih tadi dipanjangkan sampai 5 atau sampai 11 tanpa membaca doa ini. Wa fil masabih dan di dalam kitab masabih disebutkan qala Anasun Anas berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu yukthiru
memperbanyak ayakula membaca fi ruku'ihi di dalam rukuknya wa sujudihi dan di dalam sujudnya beliau memperbanyak subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Wa an Aisyata dan daripada Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ini sering fi ruku'ihi di dalam rukuknya wa sujudihi dan di dalam sujudnya sering membaca subuhun Quddusun wa rabbul malaikati warruh. Jadi kata Aisyah adalah Rasulullah SAW. Beliau ini ketika rukuk dan sujud sering membaca doa subuhun Quddusun rabbul malaikati warruh. Kemudian as-sadisu yang keenam adalah at-tuma'ninatu fih, tuma'ninah fihi di dalam ruku' ay fi ruku'. Wala takhumu ziyadatul huwi maqamatu ma'ninah dan tidak menggantikan apa ziyadatul huwi tambahan menurun ke bawah itu tidak menggantikan maqamatu ma'ninah posisi tuma'ninah. Jadi menambah turun ke bawah itu tidak bisa menggantikan posisi tuma'ninah, tetap harus tuma'ninah. Wa aqalluha paling sedikit-sedikitnya tuma'ninah itu adalah antastaqira sekira tetap apa a'dha'uhu anggota-anggota tubuhnya musalli tetap tenang, diam, roki'an dalam keadaan ruku'. Bihaitsu dengan sekira yanfasilu dengan sekira terpisah apa raf'uhu naiknya musolli menuju i'tidal terpisah anhuihi daripada turunnya, artinya dari turun menuju ruku' dan naik menuju i'tidal itu hendaknya ada jeda yang memisahkan, yaitu dengan tetapnya tenangnya anggota tubuhnya musolli. Kemudian asabi'u al-i'tidalu. Yang ketujuh adalah i'tidal. Rukun solat yang ketujuh adalah al-i'tidalu i'tidal. Walau fin nafli meskipun i'tidal tadi pada solat sunnah. Meskipun solat sunnah tetap wajib melakukan i'tidal. Wahuwa adapun i'tidal itu adalah audul musalli, kembalinya musalli ilama kepada posisi roka'a yang dia ruku' minhu dari posisi tersebut, min qiyamin daripada berdiri, au qu'udin atau duduk. Jika musalli tadi sholatnya dengan duduk, kembali lagi kepada duduk. Jadi i'tidal itu adalah kembalinya musalli kepada posisi sebelum dia melakukan ruku'. Itu yang disebut dengan i'tidal. Wa yajibu dan wajib alla yaqsida seorang musalli tidak bertujuan bil i'tidal dengan melakukan i'tidal, tidak bertujuan ghairahu selain i'tidalnya. Jadi bangkitnya dia dari ruku' menuju i'tidal hendaknya tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk i'tidal. Wa amar raf'u minar ruku' adapun bangkit daripada ruku' fahuwa muqaddimatun lahu itu adalah pendahuluan lahu bagi i'tidal, bukan rukun. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan bangkit daripada ruku' itu adalah rukun daripada i'tidal.
kalhuwi liruku wa sujud, seperti turun menuju ruku dan sujud. Wakil dikatakan ar-ruknu, adapun rukun itu adalah majmu'ur raf'i wal i'tidal. Itu adalah kumpulan bangkit dari ruku dan i'tidal. Jadi bangkit daripada ruku itu rukun, i'tidal itu juga rukun. Nah, ini akan tapi ini pendapat yang lemah. Wa yusannu, dan disunahkan, ayakula, hendaknya musolli membaca fi raf'i, di dalam bangkit menuju i'tidal, hendaknya dia membaca sami Allahu liman hamidah. Wa fi i'tidalihi, dan di dalam i'tidalnya hendaknya musolli membaca Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhanku, lakal hamdu, milikmu lah segala puji. Pujian yang memenuhi langit dan pujian yang memenuhi bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan pujian yang memenuhi apa saja yang engkau kehendaki dari segala sesuatu ba'du, setelah langit dan bumi. Wa zada fi tahqiq, dan menambah di dalam tahqiq, hamdan katsiran mubarakan fih ba'da Rabbana lakal hamdu. Jadi setelah Rabbana lakal hamdu itu hendaknya ditambah hamdan katsiran mubarakan fih. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fih. Wa yazidu, dan hendaknya menambah man marra, orang yang telah lewat tadi. Siapa? Yaitu orang yang sholat sendirian dan imamnya kaum yang mereka ridha dengan dipanjangkan, hendaknya menambah malam yurid al-kunuta, selama dia tidak menginginkan kunut, selama dia tidak ingin kunut. Hendaknya menambah doa ahlus tsana'i wal majdi, yaitu pemilik sanjungan dan kemuliaan. Ahaqqu ma qalal abdu, paling berhaknya apa yang dikatakan hamba. Wa kulluna laka abdun, dan kita seluruhnya ini adalah hambamu. Lama ni alima a'taita, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang engkau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang engkau halangi. Wala yanfa'u dzal jaddi, dan tidak akan bermanfaat kepada orang yang memiliki kekayaan mingka darimu, al jaddu, kekayaannya. Kekayaannya tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang memiliki kekayaan. Kemudian atsaminu, yang kedelapan adalah at-tuma'ninatu fih, tuma'ninah fihi fil i'tidal, di dalam i'tidal. Walau sajada, seandainya seorang itu sujud, thumma syaka, kemudian dia ragu-ragu, hal tamma i'tidaluhu, apakah telah sempurna i'tidalnya, aula atau belum, i'tadalah, maka hendaknya dia bangkit lagi untuk melakukan i'tidal. Tsummat ma'anna, kemudian dia melakukan tuma'ninah, wujuban, wajib. Tsumma sajada, kemudian setelah itu dia sujud. Kemudian at-tasi'u, yang ke-9 adalah as-sujudu. Yang ke-9 adalah as-sujudu, sujud. Marota ini 2 kali. Fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat. Wa yusannu, dan disunahkan, ayakula, hendaknya musalli membaca fihi, di dalam sujudnya tadi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Faqad warada, sungguh telah datang, an Uqbah bin Amir annahu qala lama nazalat fasabbih bismi rabbikal azim, tatkala turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ij'aluha, jadikanlah fasabbih bismi rabbikal azim tadi, jadikanlah bacaan itu fi ruku'ikum, pada rukuk kalian. Walamma nazala, dan tatkala turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, qala, Nabi bersabda, ij'aluha, jadikanlah sabbihisma rabbikal a'la tadi itu fi sujudikum, bacaan di dalam sujud kalian.
Wa yahsulu dan hasil aslu sunnah. Kesunahan tadi bisa dihasilkan bimaratin dengan membaca tasbih tadi 1 kali. Wa adna kamali dan paling minimalnya kesempurnaan itu adalah thalathun 3 kali, thumma khamsun kemudian 5 kali, thumma sab'un kemudian 7, thumma tis'un kemudian 9, thumma ihda asyrata kemudian 11. Wala yazidu ahadun dan tidak boleh menambah seorang pun ala dzalika atas itu, atas 3 kali tadi. Siwal munfarid kecuali munfarid wa imami qaumin dan imamnya kaum mahsurin yang jumlah mereka terbatas radina yang mereka ridho semuanya bitatwil dengan dipanjangkan wal makmum dan makmum wa yazidu man dzukira dan boleh dan hendaknya menambah man dzukira orang yang telah disebutkan barusan ini munfarid, imam dan makmum ini hendaknya menambah doa Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wa zada fi rawdah bihaulihi wa quwwatihi qabla tabaraka. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.